orang belajar itu akan kelihatan bukan pinternya, tapi bodohnya. Tapi orang yang nggak belajar akan kelihatan pinternya dia. Jadi bedanya ya, itu bedanya. Kenapa harus orang berzikir? Karena orang yang selalu berzikir itu akan terpatri dalam dirinya makna zikir, akan tertancap dan tertanam, bahkan mengalir ke seluruh tubuh dan darahnya makna dari zikir. Kalau zikir itu mengandung arti rahmat, maka akan tumbuh dalam jiwa rahmat. Kalau memang dalam berzikir itu memiliki arti lutuf, maka akan mengalir dalam diri jiwa yang lutuf. Inilah khasiat dari tarbiyah yang namanya al-berzikir. Jadi al-mar'u ma'man ahab, orang itu akan berkumpul bersama yang ia sukai. Dan ternyata ma'a ini, kebersamaan ini, siapa mereka yang harus kita sukai? Allah berfirman, wattaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Takutlah engkau pada Allah, wa kunu, dan bersamalah. Jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi takwa itu akan sempurna ada nilai kebersamaan. Kebersamaan bersama siapa? Tidak sembarang orang. Ya, enggak sembarang orang. Anda ketika mewujudkan dalam hidup Anda itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu enggak akan sempurna, kecuali Anda harus mencari orang lain yang menjadi pendamping Anda. Siapakah mereka? Gal Imam al-Hadab, wasabdawil ma'ruf hudida maniktata. Siapa mereka? Bergaul dengan orang-orang yang baik. Siapakah orang baik? Orang-orang yang baik adalah orang yang dalam hidupnya tidak bosan-bosan untuk memahami agama. Itu orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para asatidz al-mukarram wal muhtaram, Ustaz Ridwan, Ustaz Firman Hamdani, dan Ketua Majelis Taklim Bapak RW kita Bapak Sofyan, dan segenap pengurus majelis yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita awali dari majelis kita atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudahan seseorang menguasai lisannya dan lidahnya untuk berzikir, ini adalah satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, dan mereka adalah satu kelompok yang berada di depan. Dalam keadaan bagaimanapun, mereka itu dalam keadaan di depan. Sampai di saat mereka berada di akhirat pun, mereka selalu ada di depan. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, sabaqal mufaridun. Sabaqal mufaridun, siapa kamu mufaridun? Kata para sahabat yang telah mendahului yang lain. Ya, mereka lah orang-orang yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa harus orang berzikir? Karena orang yang selalu berzikir itu akan terpatri dalam dirinya makna zikir, akan tertancap dan tertanam, bahkan mengalir ke seluruh tubuh dan darahnya makna dari zikir. Kalau zikir itu mengandung arti rahmat, maka akan tumbuh dalamnya jiwa rahmat. Kalau memang dalam berzikir itu memiliki arti lutuf, maka akan mengalir dalam dirinya jiwa yang lutuf. Inilah khasiat dari tarbiyah yang namanya al-berzikir. Tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, mengajak sahabat itu untuk selalu berzikir. Bahkan dari apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW itu dalam kehidupan mereka sehari-hari itu mereka saling mendengar bacaan-bacaan satu sama lain. Kuping mereka mendengar, kuping mereka itu mendengar, temannya itu berzikir, temannya mendengar. Bahkan dalam riwayat tidak ada satu di mereka duduk di majlis kecuali mereka membaca istighfar. Membaca istighfar, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ia duduk itu dia lepas dari 100 kali istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah didikan Nabi Muhammad kepada para sahabat dan itu tertanam ke tabi'in, tertanam kepada tabi'in sampai tertanam itu kepada guru-guru kita dan mengajarkan murid-muridnya untuk berzikir. Dan apa yang kita melakukan ini adalah min atharihim, dari peninggalan-peninggalan mereka. Walaupun tidak sesempurna apa yang mereka lakukan, minimal atasyabbu biqaumin, kita menyerupai satu kaum, maka kita akan bahagia. Menyertai dulu. Jadi kalau ada yang ingin menjadi orang bahagia, nggak langsung jadi bahagia begitu, nggak bisa, nggak bisa. Orang dapat bahagia itu nggak langsung jadi bahagia, nggak. Dia harus berkumpul dulu dengan orang yang bahagia. Satu, dia harus mengikuti dulu kebiasaan orang bahagia. Dua, ketiga baru dia ngikutin amalan-amalan dan ibadah-ibadah dan kebiasaan orang dari orang-orang bahagia. Baru dia bahagia. Jadi nggak langsung bahagia itu nggak seperti barang dijual di toko. Tidak, Anda harus, karena dalam hadis al-mar'u ma'a man ahab, orang itu akan selalu bersama orang yang cintai. Nah, ma'a ini kebersamaan, harus bersama. Gak bisa Anda berzikir sesuai dengan keperluan Anda, setelah Anda berzikir hajat Anda dikabul, Anda pulang. Nggak bisa begitu, karena enggak akan ada pengaruh dan efek, enggak akan ada. Jadi al-mar'u ma'a man ahab, orang itu akan berkumpul bersama yang ia sukai. Dan ternyata ma'a ini, kebersamaan ini, siapa mereka yang harus kita sukai? Allah berfirman, wattaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, takutlah engkau pada Allah, wa kunu, dan bersamalah. Jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi takwa itu akan sempurna ada nilai kebersamaan. Kebersamaan bersama siapa? Tidak sembarang orang. Ya, enggak sembarang orang. Anda ketika mewujudkan dalam hidup Anda itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu enggak akan sempurna. Kecuali Anda harus mencari orang lain yang menjadi pendamping Anda. Siapakah mereka? Gal Imam al-Hadab wasabdawil ma'ruf urida manittatan. Siapa mereka? Bergaul engkau dengan orang-orang yang baik. Siapakah orang baik? Orang-orang yang baik adalah orang yang dalam hidupnya tidak bosan-bosan untuk memahami agama. Itu orang baik.
Jadi orang baik itu bukan dia baik dengan hartanya, bukan. Bukan harus baik dengan jabatannya, bukan. Idza faqihu, jika mereka memiliki pemahaman yang benar dalam agama dan tidak bosan-bosan untuk mencari pengetahuan agama, baru orang ini katakan baik. Jadi kalau ente hentikan dalam hidup ente, misalnya urusan pesantren, abang sudah di pesantren puluhan tahun dia nggak belajar, salah itu. Pesantren hanya instansi belajar selamanya. Jadi kebanyakan orang tuh seperti itu, nggak bosan-bosan untuk belajar, itu dianjurkan. Dia belajar pesantren sampai ke luar negeri dapat beasiswa begitu umpama. Terus diajak untuk selalu banyak baca buku. Anda udah paham semua, nggak perlu belajar. Berarti Anda telah memutuskan perintah Allah. Ini yang salah, bukan masalah Anda tahunya. Walaupun Anda telah mendengar 1000 kali ilmu ini, tetap Anda dianjurkan untuk mendengarnya. Karena apa? Karena belajar itu adalah ibadah. Kalau ibadah sampai mati, sampai mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sampai kapan? Sampai mati. Belajar itu ibadah, ya sampai mati. Walaupun orang ini sudah tua renta, tetap harus belajar. Karena apa? Karena orang belajar itu akan kelihatan bukan pinternya, tapi bodohnya. Tapi orang yang nggak belajar akan kelihatan pinternya dia. Itu bedanya ya, itu bedanya. Jadi kapan kita tahu kita ini bodoh? Kalau nggak bosan-bosannya belajar. Kapan kita dikenal pintar? Kalau kita udah selesai belajar, pintar itu udah kita. Udah pintar itu, ya, udah pintar, ya. Tapi mintarin gitu. Dan alhamdulillah kita orang ini dipilih oleh Allah untuk menjadi kelompok yang selalu tidak bosan-bosan untuk memahami ilmu agama. Walaupun dalam tempo seminggu sekali, ya, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tanamkan dalam diri kita dan berusaha untuk datang ke ulama-ulama untuk mencari ilmu mereka. Di sini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari cerita Anas bin Malik ya, pasti Anas tahu kegiatan para sahabat di rumahnya Nabi karena beliau ada pembantu Nabi Muhammad. Anas bin Malik ini bercerita, datang ja'at thalatha rahtin ila buyuti azwajin Nabi Muhammad. Datang beberapa kelompok, ya kurang dari 10 ya. Mereka datang ke Nabi Muhammad, datang ke rumah istri Rasulullah. Rasulullah itu sudah apa? Sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal, tapi tetap mereka merutini datang, ya, seperti adanya kita hal ke para guru begitu ya. Walaupun guru kita sudah meninggal, tetap aja kita datang ke rumah istri dari guru kita, karena di situ ada anaknya, ya, ada para gus gitu lah kalau istilah orang Jawa namanya, para gus ya. Kenapa kita manggil gus, kata Gus Kautsar ya? Karena ayahnya telah memberikan banyak kebaikan untuk umat Islam, akhirnya mereka dihargai karena orang tua mereka begitu. Dan orang tua mereka apa? Orang-orang baik. Akhirnya di Jawa itu tradisinya dipanggil Gus bagus, maksudnya jadi turunan bagus karena turunannya adalah guru-guru mereka itu istilahnya. Ya kalau Gus bapaknya nggak ada, entah manggil gugusan. Gugusan dan Gus ya, gugusan. Datang ke rumah Rasulullah, ke rumahnya isi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain mereka?
bertanya yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Bagaimana sih ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya bercerita. Karena yang tahu istri ya, yang tahu keseharian itu istri kita. Jadi kalau pengen tahu bagaimana kegiatan guru kita, ya tanya aja istri itu. Karena mereka yang tahu. Falamma ukhbiru karena taqalu wa qalu, pas ketika diberitahu tentang aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqaluha, mereka menganggap ibadah mereka sedikit. Wah, dibanding Nabi kalah kita ya. Diceritain tuh Rasulullah begini, kaget sahabat, kaget nih para tabi'in ini ya, atau beberapa kelompok nggak disebutin di sini ya, kaget lihat cerita aktivitas Nabi Muhammad sehari-hari. Akhirnya timbul semangat. Memang begitu, kalau kita saling ngasih informasi tentang satu hal, kita ini lagi down ya, lagi apa, coba datang ke mereka itu, nanti kita akan termotivasi. Kalau memang malas ibadah, datang aja kepada ahli ibadah, datang. Kalau malas nyari duit, datang sama orang yang rajin duit. Simpel kan? Malas banget nyari duit, ya datang sama orang yang rajin nyari duit, semangatnya nyari duit. Simpel kan? Jadi informasi itu lebih luar biasa. Ya, informasi itu ya, memiliki arti yang begitu besar dan rasa yang begitu besar, dan itu bagaikan tentara Allah yang Allah kirim ke kita, bagaikan tentara. Jadi carilah informasi ya, kalau ingin maju ya carilah informasi untuk bagaimana maju. Aina nahnu minan nabi qad ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia sudah diampuni dosanya yang lalu sama yang ke depan, yang akan datang. Kita ini bagaimana ini dengan Nabi Muhammad? Belum seberapa ibadah kita. Masya Allah. Itu caranya begitu. Jadi banyak gaul. Kalau banyak gaul baru tahu diri kita. Tapi kalau nggak banyak gaul, maka kita kayaknya udah di langit. Udah di langit ya, disangka apa, tiang yang sampai ke langit atau yang dipegang ke debong, kan begitu ya. Disangka dia menguasai laut dengan apa, dengan jarinya, padahal ketika dia ambil air laut cuma dapat sahabat dia. Manusia kalau sudah ngerti tentang dirinya seperti itu. Kebanyakan manusia kan nggak ngerti, nggak paham tentang dirinya, bodinya itu nggak ada apa-apanya dibanding kalau kita lihat ke yang lainnya. Maka banyaklah baca sejarah, kita akan tahu diri kita, nilai kita itu akan tahu. Banyak baca sejarah. Dia seperti Ustaz itu duduk sama Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Ustaz menghafal Zubat, Ustaz Gohim menghafal Alfiyah. Kata Ustaz Saleh, ente tidak dulu ini jangan merasa fin gitu, ente Ustaz, ente dicium tanganin, ente akan tahu siapa diri ente itu nanti kalau udah di luar negeri, akan tahu ilmu ente ini siapa. Benar, ketika kita ngumpul ternyata luar biasa, umur 9 tahun ada yang hafal Quran. Kita andal itu anak itu. Rumahnya di apa? Waktu itu rumahnya di Razabit. Ternyata rumahnya udah kayak Dayak gitu. Oh, rumah Dayak. Ya, bundar gitu ya. Rumahnya bundar. Ya, rumahnya bundar. Kemudian kalau pintu ya, kita masuk ke situ nanam makan biasa. Ternyata ibunya hafidhah, bapaknya hafid, adik-adiknya itu hafid semuanya. La ilaha, baru kita belum apa-apa
umur 20 kita mau hafal, hampir hafal Quran, lah dia mau umur 9 tahun udah ngelotok Quran dengan begitu. Jadi kita akan tahu tentang diri kita ini sampai di mana keberhasilan kita. Makanya dengan banyak kita nanya akan tahu. Nah ini sahabat ini bertanya kepada istri Nabi, diceritain, masya Allah. Akhirnya timbul semangat nih. Orang kalau bisa makan luar biasa kan. Qala ahaduhum, nah, satu di antara mereka ngomong gini, ama ana usallil laili abada. Dia bilang, anak kalau dengar begini, wah makin semangat ya anak. Pokoknya setiap malam anak sholat, anak akan sholat setiap malam. Subhanallah. Jadi enggak pernah tidur, hidupnya sholat terus. Kan begitu kita ya, kalau lagi semangat ya. Apa agak dibabat begitu. Ya. Yang satu lagi waqala al-akhar, berkata yang lain, wa ana asumud dahr wala uftir. Yang satu lagi bilang, ana pengen puasa, kagak pernah enggak puasa. Puasa setiap hari ada puasa. Melihat cerita Nabi makin semangat ya sahabat. Waqala al-akhar, ya Nabi ini waktu itu masih hidup ya. Masih hidup Rasulullah ya. Ya para sahabat bertanya, ini Nabi masih hidup. Waqala al-akhar wa ana a'taju nisa fala a'taju abada. Anak pokoknya kagak bakal nyentuh istri. Anak pengen ibadah terus. Anak nggak bakal nikah. Jadi pengennya nggak punya bini, kadang ganggu. Tuh. Ya punya istri kan ganggu, dia merasa terganggu dengan adanya istri. Kalau ente gak kan kita hidup kalau nggak nikah merasa terganggu kan kita. Ini sahabat merasa terganggu, pokoknya nggak mau nikah. Masya Allah. Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang Rasulullah ke mereka. Faqal, nah Nabi datang. Ya. Kata Rasulullah SAW, antumul ladzina qultum kada wa kada. Ente ini yang ngomong tadi begini-begini, ente begini-begini ya, ente begini-begini. Ya, benar ya Rasul. Wah, sepakat ya. Nah, disinilah penting ada pembimbing. Nabi Muhammad yang membimbing Jibril. Perintah Allah. Allah yang membimbing Nabi Muhammad itu. Nah kalau kita siapa yang membimbing? Kalau para sahabat Nabi ini. Nah ketika sahabatnya semangat luar biasa, diingetin, kumpul-kumpul sini. Ama ana, kata Rasulullah, aku ini wallahi, demi Allah aku ini adalah orang yang paling takut dibanding kalian semua. Tuh Rasulullah bilang, aku ini adalah orang yang paling takut. Wa ana atqakum wala fakhar. Dalam hadis lain, aku ini paling takut dibandingnya, aku ini paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa ufti, tapi aku ini puasa dan juga aku nggak puasa. Jadi Nabi Muhammad itu puasanya nggak kelihatan gitu. Sahabat bilang Nabi puasa, tiba-tiba nggak puasa. Disangka nggak puasa, tiba-tiba puasa. Jadi nggak menentu. Nabi Muhammad sama sholat tahajudnya Nabi Muhammad itu nggak menentu. Jadi dalam riwayat itu ada yang 17 rakaat, ada yang 11, ada yang 13, ada yang 5. Makanya Imam Al-Hadid mengatakan belum ada kesepakatan jumlah rakaat sholatnya Nabi Muhammad, ada yang berapa belum. Dilihat dari hadisnya ini tergantung keadaan. Tergantung keadaan orang sholat malam. Nabi Muhammad dan keluarganya seperti itu. Ya, kata Nabi begitu. Wa usalli wa ana, aku sholat dan aku tidur. Wa tazuri, dan aku nikah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu punya kebiasaan umumnya orang. Makanya kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah, Rasul itu punya dua unsur, unsur ibadah sama unsur adat. Jadi Nabi Muhammad itu punya dua unsur, unsur ibadah Nabi dan unsur kebiasaan Nabi Muhammad. Lihat, Nabi itu punya kebiasaan, Nabi juga punya ibadah. Ya, nah di sini kita diajar untuk ikuti semuanya. Kebiasaan Nabi Muhammad, kalau kita ikutin, maka kita akan dapat pahala.
seperti makan, ikutin cara Nabi Muhammad. Ya, makanya dalam dalam cerita ini, ya, Nabi tidak melarang mereka, tidak menyuruh mereka, cuma ya Nabi Muhammad nggak melarang mereka, tapi nggak menyuruh mereka, cuma dijelaskan, aku berbeda sama kamu. Kamu mau puasa mulu, ya aku mau puasa yang ada. Kamu nggak mau nikah, ya aku nikah. Kamu nggak mau tidur, ya aku tidur, dan aku juga sholat malam. Cuman di sini Nabi Muhammad ketika dijelaskan seperti itu para sahabat, Nabi menyatakan faman, nah ini titiknya, titik dari sistem dan konsep Nabi Muhammad. Apa di sini? Faman radhiba an sunnati falaysa minni. Nah ini konsep hidup. Kita harus punya konsep. Apa artinya? Siapa yang tidak suka dengan jalanku bukan termasuk bagian. Bukan termasuk, artinya belum sempurna menjadi umatku. Jadi seseorang kalau ingin memahami sunnah, sunnah siapa sih? Sunnah itu apa? Nah, berhubung sunnah ini dalam pelajaran hadis, sunnah itu adalah sikap dan ucapan dan sifat syama'il Nabi Muhammad. Itu sunnah. Jadi bukan pandangan ilmu fikih ya. Kalau ilmu fikih, siapa yang melakukan pahal, yang tidak melakukan nggak dapat apa-apa. Itu sunnah dalam dalam pandangan ilmu fikih. Tapi yang kita pelajari ilmu hadis, sunnah ini apa sih? Sunnah ini secara bahasa thariq, jalan. Jadi jalan itu berarti sikap, ucapan Nabi Muhammad, baik di rumah, baik di luar rumah, baik bersama sahabat. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar diikuti gitu. Berarti kita harus banyak mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sehari-hari, dan kehidupan Nabi sehari-hari itu adalah solusi dalam hidup kita. Solusi dalam hidup kita. Kenapa? Karena semua pesan-pesan Allah itu ada dalam kehidupan Nabi. Ada dalam ucapan Nabi, ada dalam sikap Nabi, dan sikap dan ucapan dan akhlak Nabi itu isinya Al-Quran. Jadi Anda kalau belum bisa memahami banyak Al-Quran, coba Anda pahami bagaimana hadis Nabi Muhammad. Kalau memang Anda belum paham tentang hadis Nabi Muhammad, pahami sejarah para guru-guru. Bagaimana? Kenapa? Karena para guru itu adalah, hidup mereka adalah penjelasan untuk akhlaknya Nabi, dan akhlaknya Nabi itu penjelasan untuk Al-Quran. Makanya kenapa sih kita dianjurkan punya guru? Kenapa? Karena Anda tidak akan memahami cerita Nabi kecuali Anda harus pahami cerita guru. Dan Anda tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali Anda harus pahami cerita Nabi. Nah, di sini kita harus bisa memahami, siapa yang nggak suka dengan sunnahku maka tidak sempurna menjadi umatku. Umat Nabi Muhammad umat bahagia. Berarti kalau kita keluar dari kebiasaan Nabi Muhammad, konsep sistem dari kehidupan Rasulullah, Anda nggak bahagia. Dan ternyata memang iya. Kehidupan ini sudah jauh dari sunnah Nabi. Dari apa? Dari jalan Nabi Muhammad atau konsep Nabi Muhammad. Jauh, udah jauh sekarang. Karena orang ikuti Nabi kan macam-macam ya. Mungkin dari zikirnya, ya mungkin dari sholatnya, tapi yang lain kagak. Kita ngikutin Nabi Muhammad cuma satu sisi aja. Mungkin dalam ibadahnya adanya enggak. Kadang-kadang sunnahnya diikutin, puasa sunnah, tapi yang wajib kagak. Aneh ya, banyak orang begitu tuh. Bulan Maulid puasa rajin, bulan Ramadan nggak puasa-puasa. Itu Islam apa ini? Jadi kita ikutin caranya Nabi. Makanya ada satu kitab, namanya kitab Syama'il. Al-Imam Tirmidzi sudah diterjemahkan, atau beberapa kitab-kitab lain Anda baca, dan Anda di situ sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Anda baca dan Anda praktikkan kehidupan sehari-hari. Ternyata ketika kita mempraktikkan kehidupan Nabi Muhammad, itu akan kebuka sinyal untuk memahami isyarat Allah. Jadi
Jadi Anda nggak bisa memahami sinyal isyarat Allah kecuali Anda harus buka dulu pintunya. Pintunya apa? Ya pintunya Rasulullah, hidupnya. Anda harus buka. Maka bagi orang yang punya hubungan ke Rasulullah yang benar-benar, dia akan ngikutin jalan Nabi Muhammad dan hidupnya. Kita lihat walaupun dia susah, kata kita sebenarnya dia paling bahagia. Paling bahagia. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad dikatakan nggak bahagia? Bahagia. Tapi kok hidupnya kalau kita lihat susah. Tapi bahagia. Yang kita cari kan bahagia. Buat apa? Uang banyak tapi nggak bahagia. Buat apa jabatan tinggi tapi ujung-ujungnya masuk penjara, kan begitu. Coba di sini. Jadi di solusi Nabi Muhammad itu ada solusi yang lebih besar. Anda nggak bakal mendapatkan solusi dalam hidup Anda kecuali Anda harus kembali kepada jalan Rasulullah. Biasakanlah diri Anda untuk baca sejarah. Biasakan. Di rumah itu harus punya buku tentang cerita Nabi Muhammad dan semua aspek apa. Misalnya Anda lagi kerja, kita beli buku tentang sistem perekonomian sahabat, sistem perekonomian Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu syarat semua. Anda kali baca. Wah, pakai Pak Ustaz ini jauh banget di cerita kita. Anda baca, nanti akan dapat barokah. Nanti akan dapat kemudahan. Bacanya aja akan barokah. Kita nggak tahu nih, mulai dari mana kita bergerak dalam mengikuti Nabi Muhammad. Kita nggak tahu. Yang ada cuman dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ja'alna fi a'naqihim, Inna ja'alna fi qulubihim akinnatan ayafqahuhu wa fi adhani maqra wa in tadmil al-huda fala yahtadi. Cuma itu ada dalam soal Kahfi kita, Bang. Di hati kita ada penutup sehingga kita susah untuk memahaminya, dan yang kedua kuping kita ketutup ya karena ya kita banyak maksiat, sehingga wa in tad'uhum, sering kau ajak mereka fala yahtadu abada, mereka selama nggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masalahnya di dua hal ini, hati kita kotor, ya hati kita kotor karena banyak maksiat sehingga menghalangi semuanya. Kita kenapa sih nggak mau memahami, ngeri gitu ya, memahami kehidupan sahabat? Ngeri ya Pak Ustaz. Memahami kehidupan orang sufi, memahami kehidupan orang soleh sehari-hari. Wah, kalau begitu mah kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Kalau kita ngikutin kehidupan mereka, kita bukan magomnya. Telah ada setan yang magom bicara lagi. Bicara magom ini, magom dikober, dibelit. Makam itu. Bicara kok magom ini bukan magom kita, Bang. Magom kita mau orang biasa awam, terus ya mau orang awam kita mah, terus mau langsung neraka. Kita ini hidup, terus terang ya. Dalam hidup ini kita susah untuk memahami kebenaran. Kebanyakan kita hanya pembenaran. Les kenapa? Akinnatan fi qulubihim. Karena ada penutup. Siapa yang nutup? Nafsu mereka, ego. Ego, orang kalau udah ego, otaknya ketutup. Kalau udah otaknya ketutup, susah untuk menerima kebenaran, apalagi untuk masuk ke hati nurani mereka. Satu nih. Kedua, kuping. Berhubung pendengaran kita ini senang mendengar sesuatu yang maksiat, ghibah, mendengarkan sesuatu yang buruk, ini kuping kita kotor. Kalau saya congean gitu, ada orang congean, ya, akhirnya apa? Dia susah untuk mendengar kebenaran. Akhirnya efeknya, ente aja kebenaran nggak mau, nggak ngerti. Kata orang Betawi maget gitu loh. Maget apa magel? Maget ya, susah diterima. Susah, kita udah jelaskan itu susah. Nggak bakal, kan keegoan mereka di situ. Cuman, subhanallah, ya, warabbukal ghafurur rahim. Untung Allah Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang sama kita lah. Kalau Allah nggak gunain dua sifat itu, la yu'akhidum Allah. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ada mereka bima kasabu, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik,
Kalau memang Anda ingin mendapatkan dari Allah sesuai dengan apa yang Anda minta dan Anda lakukan, sekarang Allah bilang, akan kubalas sampai sesuai dengan apa yang kau lakukan. Habis kita lata. Wa rabbukal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Sayang. La yu'akhidukumullah bima kasabu, la yu'akhidukumullah bima kasabu. Seandainya Allah adab sesuai dengan apa yang kita lakukan, Masya Allah, ini di hati kita nih. Nggak usah bicara tangan kita dah, hati kita masih apa? Ada hasud, ada dengki, ada maksiat. Ini aja udah jelas kita berat diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngampuni. Allah sayang sama kita. La yu'akhidhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Sungguh Allah akan percepat mereka untuk diadab. Baik. Makanya kalau kita lagi minta sama Allah ditunda, jangan ngamuk. Karena apa? Kalau main cepet-cepetan, ayo dah. Lu gua kasih dengan apa yang lu mau, tapi lu harus menerima apa yang lu lakukan dari gua. Belum ente ngunyuat juga makan, udah muntah langsung. Muntahnya muntah nanah. Tuh di Al-Quran tuh. La yu'akhidhumullahu bima kasabu la jalahumul adab, walakin, tetapi antara Allah dan mereka ada perjanjian. Nanti di hari kiamat mutlakal. Kita aman dengan apa yang kita lakukan. Tapi ingat, selama nyawa itu belum ada di tenggorokan, pintu taubat terbuka. Tapi kalau sudah nyawa sudah di tenggorokan, antara kita dan Allah sudah perjanjian. Allah adab kita nanti di akhirat apa yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun Anda akan melihatnya. Ngeri apa enggak? Ngeri apa enggak? Ajib. Makanya banyaknya istighfar. Wa may yamal mithqala dzarratin khairan yara wa may yamal mithqala dzarratin syarran yara. Makanya sebentar lagi kita bulan Rajab nih. Bulan besok bulan Rajab, bulan istighfar, banyakin taubat dan nasuha. Banyak istighfar ya. Banyakin istighfar, banyakin istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub. Baca 70 kali habis asar atau habis subuh. Sehari semalam baca 70 kali aja. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Minta ampunan dari Allah. Saya hitung detik kalau kita. Hitung detik. Kobaran api itu membakar kita, cuma ada penghalang. Apa penghalangnya? Sifat Allah Rahim. Mungkin Gopur belum, biar karena ente belum apa, belum istighfar, belum taubat, belum dapat maghfirah Allah, tapi Rahim, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Penyayang. Terhalang itu kobaran api neraka mendung. Apalagi memakan nomaliat di muwandabihim. Tidak mungkin Allah mengadab mereka sementara engkau ya Rasul berada di kalangan mereka. Untuk kafir ya, untuk aman. Maka kata Nabi Muhammad, ada dua hal yang terhalang adab. Yang pertama, selama aku ada di situ. Dan yang kedua, selama engkau istighfar. Cara matikannya berkali Allah satu. Satu, hadirkan Nabi Muhammad di hati Anda. Kosong. Banyakin salawat. Kedua, banyakin istighfar. Istighfar dan salawat. Istighfar kita dengan kita ahlikan ke Habibana Muhammad agar ia mintai pada Allah ampunan buat kita, insya Allah. Seandainya mereka datang kepada Muhammad dan mereka berbuat zalim, mereka berbuat zalim dan datang kepada Muhammad, dan mereka bertaubat dan istighfar kepada Allah, kemudian engkau memintakan Allah istighfar untuk mereka, sungguh mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali ke Rasulullah.
Kembali ke Rasulullah, walau annahum idzalamu ja'uka, seandainya mereka berbuat zalim, law annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka berbuat zalim kepada diri mereka. Kita setiap detik berbuat zalim pada diri kita, kemudian kita istighfar, kagak. Terus tawassul sama Nabi Muhammad, kagak. Itu ngambil siapa coba? Ngambil siapa? Bukan yang ngandelin. Dua andalan, baca istighfar, hubungkan oleh Nabi Muhammad, rapi urusannya. Amin. Amin ya Allah. Bulan Rajab ini, bulan Rajab, minta ampunan. Rabbil firli warhamni wa tub, Rabbil firli wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita, ampunan buat kita, Allah kasih keberkahan di bulan Rajab nanti insyaallah. Allahumma barik bima, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'ullah wa la tuwali wa la siwala tajal bima khalaq wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa tahiyatu bi salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.